ada. Oh, Udah orang lain. orang lain tuh maksudnya kerja sama gitu? Kerjasama karena memang kakek saya tidak apa ya, tidak Nggak punya memberikan regenerasi gitu. legacy gitu, nggak ada. Nah, harusnya yang jadi penerusnya siapa? Saya. Harusnya Kristi. Iya. Sempet sekolah pendeta berarti dulu. Enggak. Oh enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Donitan dan juga Gramal Jakarta. Eh, untuk bincang-bincang dengan mualaf, berbahagia sekali pada hari ini saya sedang bersama dengan Cik Kristi ya. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Boleh panggil Cik ya? Enggak. Kristi aja. Kenapa boleh panggil Cik? Untuk menghormati kita panggil Cik gitu ya. Nggak usah Boleh kok. panggil Cik atau Bu Ustad? Enggak. Panggil Kristi cukup. Oh Kristi aja ya. Alhamdulillah pada hari ini saya sedang bersama dengan Kristi, mantan mualaf ya. Iya. Ya, masa mualaf terus Ini gitu. adalah. Mukalaf lah ya. Iya. Nah, Cik Kristiana adalah seorang dulu mualaf tahun berapa sih? 2000? 2005. 2000 ini. Udah lama banget ya. Duluan saya nih kawan. Iya, gua aja 2014. 2005 ya lama ya. Ya lama. Cuma baru bener belajar itu 2016. Terus ngapain aja tuh 2005 2016? Bingung. Hah? Udah masuk Islam masih bingung. Bingung. Nah, Nggak segampang sekarang untuk dapat ilmu yang oh, mudah dengan mudah ya. iya iya. Saya kan kita harus nyari apa segala macam. Saya nggak mau. Oh gitu. Tunggu, tapi waktu itu masuk Islamnya karena Nikah. oh nikah. Nggak masalah, nggak apa-apa. Menikah adalah salah satu cara atau jalan untuk masuk Islam. Tetapi waktu itu belum mendalami gitu ya. Belum. Tapi menjalankan syariatnya Enggak. enggak. Oh, lama juga berarti ya. Terus 2016 ya baru dapat hidayah lagi. Iya. Oh, nah dengar-dengar nih, Kristi ini keluarganya ada yang pendeta gitu. Yang pendeta siapanya? Papa atau Kakek kakek? Gerejanya gereja? gereja Pangkosta. Gereja Baptis Pusat di Jakarta. Iya. Masih ada sampai sekarang? Alhamdulillah masih ada. Masih ada. Terus tapi masih kakek yang pegang bukan? Enggak, udah nggak ada. Oh, Udah orang lain. orang lain tuh maksudnya kerja sama gitu? Kerjasama karena memang kakek saya tidak apa ya, tidak Nggak punya memberikan regenerasi gitu. legacy gitu, nggak ada. Nah, harusnya yang jadi penerusnya siapa? Saya. Harusnya Kristi. Iya. Sempet sekolah pendeta berarti dulu. Enggak. Oh enggak. Oh, Memang kakek saya nggak ngasih keluarganya untuk sekolah oh gitu. gitu. Tapi karena merasa pada nggak kuat mungkin ya, karena kan jadi pendeta itu kan seperti artis ya, banyak netizen lah yang Kenapa? jatuh. Memang begitu. Ya ngomongin lah apalah itu pasti ada. Mungkin kelihatannya aja sih enak gitu ya. Gereja-gereja besar itu. Kalau di saya sih nggak ada. Itu benar. Bukannya ini apa? Kolekte perpuluhan segala macam. Kebetulan gerejanya gereja kecil sih, nggak gitu gede kayak Oh. Britani atau apa. Oh, dia maksudnya bukan ada induknya Ya. gitu, bukan? Oh. Dulu ada induknya, maksudnya kita yang bikin awalnya itu kita gitu. Terus akhirnya semua main regional aja. Oh, itu di bawah PGI bukan? Enggak. Mungkin kalau sekarang di bawah Depak kali ya, saya kurang paham sih. Kan ada sinode biasanya kan. Ya ini punya sinode PGI. Mungkin ya, Pak, coba saya nggak. Oke. Iya, nggak PGI penting. mungkin lebih Protestan. Ya kan nggak penting kali ya. Ya enggak sih. Terus setelah menjadi seorang muslimah, keluarga gimana waktu itu? Kalau dari keluarga inti sih biasanya nggak terlalu ribet ya. Apalagi kan dulu saya baru dengar cerita sih dari keluarga ya, bahwa pada saat saya masih dikandung di ibu saya, suatu saat pada saat saya mau dilahirkan, bapak saya mendapatkan visi. Visi itu kalau di sana penglihatan. Oke. Kita Mimpi. Papanya Kristi. Iya. Mimpi Iya. melihat apa? Dia dapat bayi perempuan dengan hijab, jadi sudah lengkap dengan berhijab. Oh ya? Itu cerita dia. Ini maksudnya bayi yang dimaksud ini Kristi gitu? Iya. Gitu. Oh gitu. Terus dengan mimpi itu
papanya gimana reaksinya? Ya pada saat saya mau nikah, dia pasti tahu saya mualaf. Ya dia nggak bisa ngomong apa-apa juga ya karena memang sudah ditunjukkan katanya. Oh, pasrah gitu Iya, maksudnya. kebetulan juga kakaknya Islam, kakaknya bapak saya. Kakaknya papa. Hmm, Gitu. tapi kakeknya pendeta. Dari mama, dari mama. Oh, dari mama. Oh, oke oke. Nah, terus waktu papa apa kakeknya dengar Kristi mualaf gitu, bincang-bincang nggak? Dia nggak percaya sebenarnya, cuman antara percaya dan enggak, dan saya juga tidak menjelaskan sih sebenarnya. Oh, nggak sempat dikhotbahin waktu itu. Enggak, cuman cuma tabok aja dikit lah. Oh, nggak tabok. Kena tabok dikit lah. Oh, apa? Setabok dua tabok gitu. Iya, gitu lah, nggak apa-apa. Nggak apa ya. Dibanding sama temen Lalu saya tabok ya. yang sampai ditonjok segala Iya. macem ya nggak ada artinya. Tapi nggak diusir kan? Enggak, kan nikah. Oh, karena nikah, jadi ikut suami. Iya. Oh, iya. Masya Allah. Terus gimana kisah hidupnya sampai sekarang? Sekarang Kristi jadi aktif di apa? Di Kebetulan saya janji sih sebenarnya sama Allah. Hmm. Suatu saat saya harus melayani sesama mualaf. Oh, gitu. Karena saya melihat belakangan ini mualaf itu dapat pelayanan nomor 2 terus. Nomor dua. Nomor 2, bukan nomor 1. Dan nomor satu siapa? Saya nggak tahu, mungkin yang lebih banyak uangnya kali atau apa. Contoh aja, berapa banyak yang kita bisa lihat di data, 80% mualaf tidak bisa baca Quran, itu pasti. Iya, iya, iya. Itu pasti karena dari awal. Terus mau begini terus kan enggak. Iya, Gitu. iya. Sementara dulu kan nggak ada. Ada sih ada, cuman sayanya kan belum mau. Nah kalau sekarang kan fasilitas sudah ada, tapi nggak ada muridnya gitu. Itu yang saya concern di situ. Kebetulan saya sekarang di Kirana Center bantu aja sih. Iya, iya. Sebagai Marwat general musola. manager maksudnya. Marwat musola. General manager gitu lah. Enggak lah. Iya, iya. Oh, bantu Umi Rena ya. Bantu aja, kebetulan saya juga kan kerja. Jadi kalau ada apa-apa saya sempatin lah. Ya, alhamdulillah. Kebetulan karena saya belajar di Umi juga kan, lumayan banyak yang saya pelajari. Oh, dulu sempat belajar di Umi? Belajar di Umi sekitar 3 bulanan kemarin, sebelum-sebelumnya adalah cuman titik baliknya itu ya memang susah untuk dibilang gitu. Karena pada suatu saat saya merasa hampa gitu. Terus ada satu atasan saya di kantor, namanya Pak Lail, kalau nonton Pak, terima kasih banyak. Bapak jalan buat saya juga. Jadi dia bilang gini, dia tahu cerita saya dulu mualaf apa segala macam, tapi saya nggak mau lah, pokoknya saya nggak mau bersentuhan dengan itu. Sebenarnya pertanyaan saya gampang. Kalau ada asyhadu alla ilaha illallah, kenapa harus ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sementara yang menyelamatkan saya katanya Yesus. Iya, Yesus berkorban buat saya, mati buat saya disalib. Terus? Nah, saya belum dapat nih. Apa sih gitu? Apa ini apa gitu? Saya belum dapat. Si bapak itu bilang sama saya, sini gue bilangin. Pak Lail itu. Pak Lail. Oh, Lail. Iya. Gue bilangin sama lo, kenapa? Lu kalau mati mau masuk mana coba gue tanya. Gitu. Tahu, lu kenapa? Lu Kristen kagak ke gereja, lu Islam kagak ke masjid, lu sebenarnya mau kemana sih? Ntar pas di jalan lu meninggal katanya, malaikat bingung, lu Islam mau Kristen ya? Gitu, itu pertanyaan itu sampai diucapkan sama dia sampai 3 kali. Dan benar-benar saya terakhir tuh, iya juga ya saya bilang. Suatu saat saya di rumah sendiri, saya seperti mendengar suara dia gitu. Tapi ini bukan dia gitu, jadi dalam hati saya ditanya, lu masuk surga pada neraka, lu mati kemana? Tahu deh, saya seperti biasa jawab ke dia gitu, seperti seolah dia ada di situ, terus saya, tapi bukan dia gitu. Saya bilang, iya terngiang-ngiang aja gitu, mana ya? Tahu. Itu pertanyaan itu sampai 3 kali juga pada saat itu hari yang sama. Ya udah deh, terus gua harus gimana? Ambil sajadah, siapin, terus lu ambil wudhu. Lu tahu kan ambil wudhu? Tahu sih, cuma nggak tahu
ininya urutannya. urutannya nggak tahu. Lalu udah aja deh. Terus gue baca apaan ya, entah dalam hati saya gitu ya. Gue baca apaan ya? Lu taunya apa? Saya bilang saya bisanya cuma 30 saya bilang. Karena saya kan suka ngajarin anak. Kerja 30 aja. Oh. Terus kalau udah 4 sujud, 4 rukuk, terus gue mesti ngomong apa? Kan balik lagi aja ke situ. Gitu kan? Balik aja lagi ke situ. Karena kan baca surat tadi cuma 2. Iya. Balik lagi ke situ. Oh, iya udah deh. Nah, sebenarnya itu saya sholat. Gitu. Tapi saya bilang, oke, saya mau sholat. Tapi saya mau Allah sendiri yang ngajarin saya. Karena udah banyak guru yang mau ngajarin saya dikirimin sama orang. Banyak buku yang saya beli, banyak buku yang saya dikasih. Tapi saya nggak nemu itu. Itu 2016 tuh? 2016. Setelah 11 tahun ya. Setelah 11 tahun. Ya akhirnya kan mau nggak mau suka nggak suka guru saya yang namanya Allah. Jadi kan dia tarikin nikmat saya pelan-pelan, ya mungkin pembersihannya, nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, semua diambil pelan-pelan diambil. Sampai saya merasa saya nggak punya apa-apa. Saya sholat seperti biasa masih gitulah. Saya enak-enaknya sholatnya. Tahu kan Islam artinya apa? Jadi belum tahu. Coba ini terus akhirnya saya sebelum saya diberhentiin kerja, saya kan sempat kena PHK juga. Saya merasa saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya nasi waktu itu. Bukan berarti saya nggak punya uang. Saya pada saat itu cuma punya nasi. Kalau seandainya ada aja nih yang ngasih gitu. Pasrah nggak dikasih dong. Namanya gurunya Allah kan beda ceritanya. Matematikanya Allah bukan 1 tambah 1 sama 2. Waktunya juga beda. Iya, waktunya beda. Udah tuh malam-malam jam 10 ada yang ketok pintu. Ini kita baru pindahan dari blok sini buat ibu. Ya Allah, saya dikasih sayur. Nasi sama lauknya. Terus seperti Allah bilang, itulah namanya Islam. Menyerah. Pasrah. Oh itu, ya. Udah dong ketemu dong, asyhadu alla ilaha illallah udah ketemu dong. Udah lama. Saya belajar ikut halakoh adalah salah satu Ustaz Abdullah Roy. Saya ikut itu sampai di pelajaran hari akhir. Di situ baru saya tahu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itulah yang fungsinya. Siapa dia? Syafaatnya. Ketika saya diceritain di Padang Masyar nanti kita ketemu 5 nabi ini. Pada saat itu yang keempat kamu bertemu Nabi Isa. Oh ada ya Yesus di situ yang bagi saya. Iya. Terus kamu Matius 7:21. 22:23. Terus 21. Pada saat itu orang-orang datang kepada dia. Terus dia bilang, saya nggak kenal kamu siapa? Oh saya ini dulu saya yang song leader. Kamu tuh yang saya ini yang song leader dulu yang saya suka doa. Bantulah saya biar masuk ke surga dapat syafaat. Tolonglah seperti itu. Terus menyahlah kamu hai pembuat keonaran. Saya nggak kenal kamu. Jahat. Iya. Tuh orang itu. Seperti gitu. Itu orangnya. Saya seolah-olah dikasih penglihatan seperti itu, saya mimpi. Terus setelah baca itu, saya merasa saya balik ke level yang lama banget. Dan saya menuntut saya masuk surga kepada Yesus. Ternyata Yesusnya jawabnya begitu. Dan dikasih ayatnya pula. Yesus 7:21. Oh berarti saya selama ini menyembah siapa yang salah? Sementara orang yang saya lihat dalam mimpi saya itu lagi sibuk banget, paling sibuk di situ. Lari sana lari sini. Ayo sama saya gitu. Ayo kamu umat saya ayo gitu. Seperti itu. Oh saya hari itu saya sujud, saya kebetulan jamnya jam 2 saya ingat. Ingat banget saya jam 2 saya nangis. Jam 2 malam? Iya. Saya langsung sholat ya. Oh selama ini berarti brengsek bener ya. Sadar. Ya, oh ternyata ini loh gitu loh.
Terus 2019 saya mulai belajar kristologi. Belajar kristologi? Mau ngapain? Nggak tahu, Mau debat? nggak tahu. Saya ketemu orang gitu. Ketemu namanya abang saya, Bang Yunan namanya. Bang Yunan hari itu mau rukiah orang. Nah, yang di rukiah itu di tempat itu ada saya. Saya tahu dia namanya Yunan. Udah. Terus udah saya pulang. Saya nggak mau hanya ngeliat rukiah kayak gitu, pusing gitu. Dan saya pulang. Udah pulang, terus saya udah pernah merasakan gini kok. Saya pernah di rukiah. Dan itu memang berat lah. Ngelihatnya aja udah nggak mau gitu. Kayaknya saya ngulang lagi kayak dulu. Udah tuh. Saya pulang, gak lama kemudian di tempat komunitas MCI itu ada pelajaran kristologi. Pak Yunan ini yang bawa. Akhirnya saya ikut. Dan itu dari situ banyak hal yang saya terima gitu. Ternyata ini seperti ini gitu. Dan itu akhirnya saya sampaikan kepada mama saya. Terus? Ada beberapa yang dia bilang, ya Pak, kamu siapa pakai kerudung ya? Ya, gitu. Oh iya, kenapa pakai kerudung? Kasih dong ayatnya. Ayat yang saya tahu saya kasih. Udah. Di Bible juga ada. Itu di Bible justru. Nggak mungkin saya kasih yang Quran. Karena saya merasa bahasa di Quran itu terlalu tinggi buat saya dan mereka lah. Untuk menyampaikan pun saya belum bisa. Tapi saya akhirnya cerita bahwa itu perintah di Alkitab sebenarnya. Kalau Islam itu kan menyempurnakan agama sebelumnya. Nah itu berarti siapa yang merintah sih Pak? Saya diem. Udah. Akhirnya ibu saya mulai mencium saya mulai sholat. Ibu? Mami. Iya, mami mulai sholat. Saya mulai sholat. Mencium saya bau-baunya nih kayaknya nih anak udah mulai parah nih gitu Kak. Akhirnya mungkin cuman ikut Pak. Terus dia tanya, lagi ngapain sih di kamar? Sholat, saya bilang. Setelah saya terima belajar kristologi itu saya baru berani sholat depan dia. Oh gitu. Karena udah punya jawaban kalau ditanya. Iya. Terus lagi ngapain sholat? Nah sejak saat itu setiap jam sholat, mami saya pasti Kak sholat gitu. Ingetin? Iya. Puasa dia telepon, udah bangun belum? Gitu. Iya. Sahur, udah waktunya gitu. Ya alhamdulillah akhirnya saya berani waktu itu untuk bilang saya mau berangkat. Kebetulan saya lagi ada rezeki, saya bilang saya mungkin sudah diundang dan jadi tamu Allah. Umroh. Boleh nggak saya pergi? Umroh haji? Umroh. Boleh nggak saya pergi? Siapa yang bayarin? Kantor ya? Ada deh gitu ya? Saya yain aja. Saya yain itu kantor. Tapi dia pasti bilang, enggak lah. Saya gitu. Pasti kamu bayar sendiri. Nah itu udah. Saya berangkat. 2020 saya berangkat. Februari. Udah berangkat, saya pulangnya saya tanya sama adik saya. Mami bilang apa ke orang-orang? Lalu enggak mami, aku umroh. Enggak. Ditanyain sama tante, jawabnya apa? Lagi ke Mekah. Alhamdulillah, saya bilang gitu kayaknya. Kayaknya mami ini banget gitu. Mau lah udah mau nerima. Sampai saya bilang, kalau suatu saat saya ada acara di masjid, mami mau datang nggak? Harus pakai kerudung, hijab gitu. Oh harus ya? Ya iyalah, saya bilang gitu. Kemudian ya kalau ini sih harus ya. Iya saya bilang gitu. Ya buat sopannya aja, saya bilang gitu. Datang aja boleh ya. Jadi gitu. Oh ya udah. Alhamdulillah saya bilang gitu. Nah terus April 2020 mami saya sakit. Jadi mami saya tuh nggak tahu kalau dia tuh, bukan nggak tahu, kita yang pada nggak tahu kalau mami saya tuh ternyata ada kanker payudara. Jadi itu udah nggak bisa angkat tangan karena mami saya energi lebih tua dari Umi. Itu energik banget gitu dan mami saya enggak. Tapi saya bersyukur gitu akhirnya saya bisa bilang sama mami bahwa Mi, ketakutan dia satu kok. Dia nggak masuk surga gara-gara saya. Takut nggak lihat? Bukan. Takut nggak ketemu gitu? Bukan, takut dituntut sama Tuhan. Karena dosa anak, dosa orang tua. Saya berusaha menjelaskan itu. Nih, kan di Alkitab dibilang dosa anak
tanggung anak, dosa bapak tanggung bapak. Iya. Mami nggak usah khawatir, saya bilang gitu. Iya. Terus pada saat terakhir mami mau nggak sadar, Hmm. saya bilang lagi sekali lagi, Hmm. Mi, apapun yang terjadi, mami harus ikhlas. Jangan khawatir, mami tidak akan pernah disalahkan karena dosa anak ditanggung anak, dosa ayah ditanggung ayahnya. Iya. Habis itu mami saya ngacung jempol, mami saya nggak sadar. Oh, belum sempat sadar. Iya, habis itu meninggal. Ya mungkin lucunya lagi selama mami sakit sekitar 2 bulanan ya, saya tuh selalu pulang ke rumahnya, padahal rumah saya di Bogor, jadi Cianjur ya. Ya. Jadi saya harus pulang. Karena saya nggak mau kehilangan momen itu gitu. Dan saya juga bilang sama Allah, pernah saya bilang sama Allah, ya Allah kalau boleh, saya mau lihat mami saya meninggal gitu. Memang dikasih lihat yang namanya sakaratul maut, ya kan guru saya kan tahu sendiri siapa kan. Nah, jadi sakaratul maut dari kaki sampai di perut, sampai di leher, sampai nggak ada tuh saya tahu semua, detik demi detik itu saya tahu. Padahal saya tidur gitu. Gitu. Sampai katanya ada yang bilang kalau orang keluar dari rohnya, dia nangis di samping jenazahnya gitu, menangisi jasadnya. Saya dengar dia nangis. Iya. Jadi terakhir saya tempat sholat subuh, saya bilang, ya Allah kalau mami memang kamu ambil, insya Allah saya ikhlas. Ikhlasnya, giginya copot, palsu. Baru ketahuan orang jam 6 pagi. Tapi masih ada? Duluan. Tapi itu sih cukup berkesan sih kok. Iya. Jadi ya mungkin penyesalan saya ya kenapa nggak dari dulu gitu saya ngomong sama mami. Ya mungkin mami bisa nerima. Dan nggak ada juga sih kata-kata mami itu kayak gue pindah agama sial. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kan gue udah bilang nggak ada, mami nggak pernah ngomong kayak begitu. Makanya saya bilang kalau ada mualaf bilang kayak gitu, enggak lah, kan cuma sedikit doang. Iya, itu kan sentimen pribadi. Al-Baqarah 155 kan udah bilang, saya hanya menguji kamu dengan sedikit kelaparan, sedikit ketakutan. Apa sih gitu, kayak sekarang gitu, problemnya mualaf, semua pengen punya uang, ekonomi lemah, lari sana lari sini, bawa proposal, saya mualaf bangga ya, gitu. Ya kan kayak gitu sebenarnya kok yang prihatin banget saya sama kayak gitu. Mualaf kan bukan untuk jadi pengemis ya. Ya, mau bawa proposal saya mualaf, ini syarat-syarat saya. Ya, ini mohon maaf ya, problematik di dalam hal kemualafan itu memang salah satunya adalah itu. Kedua yang diajarin juga. Ya, ada yang sengaja memanfaatkan kalau dia mualaf, terus dia berpikir bahwa dia pasti terima bantuan. Iya. Karena itu dia bisa bersyahadat berkali-kali. Iya, ada teman saya juga begitu. Di Surabaya, pusat kita ya, Yayasan Pemuda Mualaf pernah menangani satu kasus orang bersyahadat 7 kali. 7 kali hanya untuk apa? Selain mendapatkan sumbangan juga bisa untuk menikah. Oh gitu. Di sini menikah, habis itu syahadat lagi, menikah lagi, syahadat lagi. Kita juga banyak sih, kalau dulu kan saya di mall center ya, di Bogor. Itu juga sampai ada yang jadi kolektor, kita yang ngadepin gitu, akhirnya kita yang dengan bantu lah apa semua. Bisa tuh hilang lagi nggak ngaji. Jadi itu lah. Ya, saya sudah berapa kali juga ditipu orang ngaku mualaf, minta bantuan, kita coba bantu, hilang. Udah berapa kali, udah sering lah. Ya, tapi ya namanya kita sudah resiko ya, kita sudah terjun mau menjadi orang yang ngurusin mualaf ya, apapun ya udah kita hadapin. Saya pikir ya dengan adanya pondok mualafah ini ya, mualaf-mualaf yang mau belajar mungkin kok. Ya di sini sih ada tempatnya, ada gurunya. Sebenarnya udah enak, gak kayak zaman dulu saya mau nyari kemana. Jadi nanti kalau ada mualafah yang mau mondok di Pondok Mualafah Irana Center, nanti guru kristologinya Kristi. Bukan. Asisten. Marbot musola. Dari kemarin persen marbot mulu. Ya ilmu kan masih kurang lah kok. Masih belajar gitu kan. Kita semuanya masih. Tapi di sini sih banyak guru yang kompeten lah untuk ngajarin mualaf gitu. Kita juga ada kerjasama dengan berafiliasi dengan masjid-masjid yang
ini nanti ke depannya gitu. Iya. Saya lagi coba nego dengan beberapa masjid yang di Bogor terutama ya. Mungkin untuk kerjasama bagaimana untuk mualaf ini bisa belajar. Terus ada keahlian juga, bukan cuma Oh iya, bawa betul. botol, minta. Betul, betul, betul. Justru Aduh, kita harus bisa membina mualaf menjadi orang yang mandiri. ya sayang banget gitu ada Iya. orang yang tadinya sebenarnya gini. Saya pernah bicara ya, saya pernah ke salah satu masjid, saya ngantar guru saya. Saya bilang, ya Allah, saya bilang, dulu saya tuh buka pintu, saya udah nggak ada anak kecil sampai nenek-nenek. Terus saya di sini apaan? Saya bilang gitu. Nah, terus besoknya saya bilang gini, kalau bisa boleh dong ya Allah, saya kayak dulu lagi gitu aktif gitu. Hari-hari saya tuh dipenuhi sama melayani orang, apa segala macam. Kalau di sini kan dakwah mungkin ya, apa-apa gitu. Saya bilang, tolong kan. Saya sempat sholat malam. Besok paginya saya ditelepon sama guru saya. Chris, kamu di mana? Saya di rumah, itu hari Minggu, saya ingat banget. Saya kejadian ke masjid itu hari Sabtu, hari Minggunya guru telepon saya. Mau nggak bantuin di salah satu masjid besar? Buat apa ya? Ya mau ngurusin PPA. Wah, jawabannya alhamdulillah langsung dijawab. Udah tuh ya kan. Besok sorenya dia bilang kayaknya nggak jadi deh. Oh ya udah, berarti saya nggak ngarepin lagi. Nggak lama saya dengar Umi sendirian. Saya pulang ke sini. Umi kenapa? Enggak apa-apa. Dulu pernah mondok di sini, Kristi? Mondok cuma nginep aja, karena kan kita kan online tuh. Oke. Nah terus ketemu lagi Umi seminggu setelah itu, ada perpisahan pelepasan mualafah yang kemarin akhir. Terus Umi bilang gini sambil nempok-nempok saya, "Heh, kamu mau ninggalin Umi juga?" Gitu. Kok Umi gitu ngomongnya, maksudnya apa Mi? Pulang pulang maksudnya ke sini. Pulang. Oh mungkin ini saya diminta Umi untuk bantu. Butuh marbot. Iya butuh marbot. Ya mungkin itu kali maksudnya saya diperbantukan di sini. Malah jadi sekarang kegiatannya ya gitu kok. Tapi kantor masih di Cianjur? Masih. Di Bogor. Tiap hari berarti lewat puncak? Iya. Bawa mobil sendiri? Iya. Berarti apa tuh dengan puncaknya? Iya. Asal jangan nanya kampung Arab aja kok. Oh itu. Ngomongnya soalnya. Iya, kan mau beli parfum. Siapa tiap hari Bogor? Ya kalau memang ada keperluan yang kesana ya harus ke sana. Ya kalau tiap hari ya harus tiap hari. Gitu. Tapi kan biasanya kita ke salesnya kan di Jakarta. Enggak, tapi nyetir sendiri tuh ya? Emang kenapa? Udah. Bukan, maksudnya puncak nih. Udah berapa ya? Dari 2018. Udah mau 5 tahun. Berarti dari Bogor naik mobil merem aja nyampe deh. Jangan. Bismillah. Oh siap. Ya, terus dari keluarga dulu, maksudnya baru-baru apa atau mungkin udah berapa lama jadi mualaf itu sempat ada tawaran gitu nggak? Ya ada lah pastilah Untuk balik gitu? balik lagi lah gitu ada. Dengan iming-iming? Iming-iming sih waktu saya susah iya iming-iming. Oh gitu. Tapi sih kesini cuman bercandaan lah gitu. Oh. Kalau dulu sih iya balik lagi lah gitu. Kita butuh gimana ini kita kurang orang atau apa gitu. Buat ngurus gereja? Iya. Mami saya, ya kak gimana nanti mami nggak masuk surga gara-gara kakak gitu. Aduh dia bilang gitu. Itu sih bukan bikin saya mau balik, bukan. Iya paham. Cuman karena kok ngenes banget sama mami nih sampai nggak bisa dibilangin gimana. Ada sih orang tua. Iya, saya mesti ngomong apa ya, akhirnya saya belajar, saya bilangin, dia diem. Ada orang tua anaknya mualaf karena saking dia takut nggak ketemu anaknya di surga, dia ikutan mualaf orang tua. Ada yang gitu. Ada yang gitu. Gitu, jadi ya apa yang bisa kita bikin sekarang kita buat mualaf. Semuanya lillahi ta'ala aja ya. Semua lillahi ta'ala benar. Saya juga gitu, kerja juga lillahi ta'ala. Terus pokoknya buat mualaf juga lillahi ta'ala gitu. Ya kita ngejalanin amanah begitu aja. Alhamdulillah. Bukan amanah agung ya.
Mau gue bacain apa? Enggak, responnya dari sini. Oh ya, Ada di sini. ada. Ada. Apa? Bukan perkataan Yesus. Kata siapa? Ini kata buku Five Gospel, kata Oh, Robert W. bisa Sparrow. dibeli di mana kok? Bisa beli sama di sini juga bisa. Oh, Mau pesan di saya juga boleh. Mau, apa? mau. Apa? Ini mau. Bukunya mau nggak? Mau. Mau. Ya udah saya kasih. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Makasih. Terus Ini apa katanya di sini? itu. Jadi menurut penulis ini, Matius 28:19 itu adalah eh, bukan orisinal berasal dari Yesus. Karena Yesus tidak pernah membuat institusi. Ini nggak ada yayasannya. Gitu. Bukan, maksudnya nggak ada, ya istilahnya apa sih? Eh, malah ya, sorry sebentar. Kalau yang dari kalangan lain yang banyak, itu mengatakan bahwa Matius 28:19 itu adalah ayat sisipan atau tambahan di abad kedua. Itu udah azan bukan ya? Gitu. Azan ya? Udah ya, berarti ya. Ini sudah azan maghrib. Jadi terima kasih banyak. Ini kemana nih? Kesini kesini? Sana ya? Kita nih karena bukan kamera sendiri jadi bingung. Oh iya, ngeliatin sini terus tadi. Ya, alhamdulillah hari ini saya dan Kristi tadi kami sudah berbincang-bincang ya. Kita mendengar kisah dari Kristi tadi perjalanannya hingga sekarang. Kita doakan mudah-mudahan Kristi tetap istiqomah, juga tetap membantu Umi Irena ya di Pondok Mualafah Irena Center. Kita juga doakan Umi Irena sehat selalu ya dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.